Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wati ilal huda wa dilala 'alal khair wa nasiha lil muslimin min afdalil ghurabat wa yarfa'un darajat ahmad muhammadun fid din wa dzalika sabilul anbiya'illahil mursalin wa awliya'is sholihin wal ulama'il 'amilin rasikhina fil ilmi wal yakin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibir rahmani adada ma yakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang suci yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memasuki bulan Ramadan, insyaallah Allah akan memaafkan dan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Tidak ada yang terhalang dari rahmat Allah pada awal bulan Ramadan, pada malam pertama bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memandang penduduk bumi seluruhnya kecuali hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang seperti apa? Yaitu orang yang sering berbuat maksiat dan juga berdosa namun tidak mau bertaubat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pintu surga telah dibuka pada awal bulan Ramadan dan ditutup pada akhir malam bulan Ramadan. Masya Allah. Barang siapa yang dipandang Allah Subhanahu wa taala pada awal bulan Ramadan, maka Allah akan selalu merahmatinya. Maka dari itu kita penting nih pada awal bulan Ramadan, hati kita perhatiin, hati kita lagi kotor apa bersih. Jadi apa yang Allah lihat dari hati kita itu, apa yang Allah pengen ketika Allah lihat hati kita itu, ada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu, orang yang berusaha menghadirkan Allah dan Rasulnya di dalam hati kita. Amin. Maka dari itu, jika sebelum masuk Ramadan ada kesempatan kita sisa-sisa untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Nih, kita beresin dulu urusan duniawi semuanya, kita beres-beres rumah, kita memperbaiki hati atau melupakan semua urusan duniawi terlebih dahulu sebelum datangnya Ramadan. Maka dari itu hati kita udah siap nih ketika datangnya bulan Ramadan. Allah juga pengen nih kita lihat hati kita nih bersih dari apa? Dendam, dengki, selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen itu kita selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga pengennya nih nemuin hati kita itu sudah memaafkan orang lain. Artinya kita harus saling memaafkan. Apabila kita memiliki salah kepada seseorang, maka kita segera minta maaf terlebih dahulu, dan apabila orang memiliki salah kepada kita, kita harus memaafkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat di awal Ramadan, pada satu Ramadan hati kita ini lagi miskin, nggak pernah lebih dari yang lain, nggak pernah ngerasa bahwa kita tuh paling istimewa, dalam artian kita tuh mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya jabatan, yang punya ilmu, yang punya harta, yang cantik, yang ganteng, tunda dulu ke dunia wiannya gitu. Semuanya kita sama. Jadi Allah tuh pengen lihat hati kita tuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, telah datang bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah. Allah ngelilingin teman-teman nih dengan rahmat Allah. Allah ngelindungin teman-teman dengan rahmat Allah dan memaafkan segala kesalahan dan dosa teman-teman semua, kita semua di awal bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka di bulan Ramadan ini penuh rahmat. Dan di tengah-tengahnya bulan Ramadan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa hambanya dan menghindarkan dari api neraka. Allah amin. Bulan yang 10 pertamanya adalah rahmat dan pertengahannya adalah pengampunan. Sedangkan 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Yang tidak terhalang dari kebaikannya kecuali yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita, banyaklah berdoa pada bulan Ramadan, dan insya Allah orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang nafas-nafas kita dan berbangga-bangga kepada malaikat-malaikat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memandang nafas-nafas kita nih dalam keadaan
dalam keadaan kebaikan. Pada saat bulan Ramadan, puasa wajib dan ibadah lidi itu sunnah. Jadi apapun kebaikan yang teman-teman lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Jika kalian mengerjakan ibadah fardu, pahalanya seperti 70 kali ibadah fardu di bulan yang lain. Dan sesungguhnya bulan kesabaran itu adalah bulan Ramadan. Karena sabar itu memang wajib. Dan orang yang memberi makan kepada orang lain, dosanya insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terhindar dari api neraka yang pastinya, dan mendapat pahala orang yang mengerjakannya itu. Meskipun memberi orang lain nih, kita lagi kesusahan misalnya, tapi kita pengen banget nih memberi kepada orang lain. Kita bisa dengan sebutir kurma ataupun seteguk susu pun itu insya Allah akan tetap mendapat fadilahnya dan pasti mendapatkan pahala. Seperti yang dikatakan tadi, semua kebaikan itu adalah sunnah yang kita lakukan. Jadi orang walaupun kita lagi nggak punya apapun, kita tetap bisa melaksanakan fadilah ini. Kalau misalkan kita lagi ada di rumah nih, gimana caranya supaya kita bisa melaksanakan fadilah yang tadi? Misalnya makan bersama-sama ketika berbuka puasa bersama keluarga, sama ibu, sama ayah, kita bisa memberi makan. Misalkan memberi kurma, satu kurma, dan kepada saudara-saudara yang lain, ya itu sudah mendapatkan fadilahnya. Itu hal kecil, contoh kecil. Dan bagi orang yang mampu, maka bisa mengamalkan fadilah itu tadi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyenangkan orang berpuasa, maka Nabi Muhammad akan memberikan air telaga hutnya kepada yang memberi orang yang berbuka puasa. Dan sebagaimana kita ketahui pada bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita harus benar-benar nyediain waktu kita buat baca Al-Quran. Dan disebut juga pada bulan Ramadan, bulan yang mulia itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan kita dimudahkan, Allah entengin tuh ibadah-ibadah kita. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa banyak orang yang bisa menghatamkan 3 kali hatam dalam sebulan, 5 kali, 2 kali. Itu hatam seperti bulan-bulan biasanya. Dan juga kita bisa melaksanakan sholat tarawih nggak kerasa capeknya gitu. Itu Allah mengentengkan ibadah di bulan Ramadan. Itu adalah salah satu keistimewaan pada bulan Ramadan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang mencium bau surga sehingga mereka rindu dan ingin melakukan ibadah lagi dan lagi tanpa mereka sadari. Banyak hadis yang datang dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita memperhatikan saat kita berbuka puasa, kita menunggu berbuka puasa. Jangan malah kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Kita kumpul bersama keluarga, kita baca zikir seperti asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, sampai kita baca 3 kali. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, 3 kali. Kita lakukan setiap hari menjelang berbuka puasa, itu lebih baik. Setelah itu kita doa dalam hati kita nih dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita semua merasa cukup atas apa yang kita peroleh di buka puasa. Pada saat buka puasa, rezeki yang kita dapat. Dan ini adalah salah satu puasa yang gak akan pernah tahu pahalanya seperti apa. Karena seperti apa persisnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Saking Masya Allahnya nih pahala di bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Istimewanya bulan Ramadan, hanya Allah yang tahu pahalanya. Puasa adalah untuk aku, kata Allah. Nggak ada puasamu kecuali untuk aku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Allah membalas puasa kita sesuai dengan gimana puasa kita, proses puasa kita kayak gimana, benar-benar apa enggak, dan menanam biar nanti kita pas panen di akhir pada hari kemenangan, insya Allah kita akan dibuat menjadi yang istiqomah dan lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Kita laksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran dan zikir juga, perbanyak doa di bulan Ramadan. Saat puasa dan kita punya keinginan nih atau ambisi yang besar, bukan hanya menahan lapar, tapi kita menghindarkan dari hawa nafsu. Kita jangan sampai diperbudak sama hawa nafsu. Kita budakin hawa nafsu. Jangan sampai kita tinggikan hawa nafsu kita.
Karena percuma saja kita menahan lapar namun hawa nafsu kita tetap tinggi. Contohnya kita menghindarkan dari namimah, dari ghibah dan lain sebagainya. Kita tunda dulu dari melihat sosial media yang akun-akun yang tidak bermanfaat, lalu berkata kotor, dan orang yang berbuka puasa dari makanan tapi mereka membicarakan keburukan orang lain, maka Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Dalam hadis lain, dan barang siapa yang berkata perkataan kotor saat puasa, maka Allah nggak butuh puasa orang tersebut. Dalam hadis lain juga disebutkan sesungguhnya puasa adalah tameng, kecuali orang itu bukannya dengan gibah dan namimah. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang yang berusaha bibadar dalam menjalankan Ramadan ini, menjalankan puasa ini, dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah pada bulan-bulan lainnya, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa sih Allah itu menetapkan puasa? Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah itu pengen kita bertakwa, seakan-akan Ramadan ini daurah atau kilat untuk memperbaiki hati kita. Dan saat keluar daurah atau dari bulan Ramadan, hati kita nih udah bersih gitu. Ini kesempatan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Ramadan itu diibaratkan tempat atau pesantrennya buat hati kita. Kita pesantren kilat itu selama bulan Ramadan kita udah latihan menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan kepada umatku kekhusuan dalam yang pertama. Allah memandang mereka di dalam pertama awal bulan Ramadan, yang kedua bau mulut berpuasa itu wangi sehingga para malaikat memohonkan ampunan untuk umatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang, wahai surga, percantiklah dirimu untuk hamba-hambaku. Dan pemberian khusus Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu di hari terakhir dari diberinya hadiah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu malam-malam lalu siang-siang penting itu pada akhir bulan Ramadan, dan yang paling penting awal malam bulan Ramadan, dan yaitu Lailatul Qadar, dan juga hari akhir bulan Ramadan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ungdzur makila wala tangdzur mankila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.